Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah, luar biasa semangatnya, awak pegel mata ngantuk, jagat atis, tenda berdua. Wah, Kang Edi. Syahdu. Hei. Anak digusur tenda sebelah. Sengaja gawa abang kanggo batur. Luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat untuk menyembah pada Allah. Jadi ngaji iki bentuk kita nyembah ning Gusti Allah. Aku nyembah Gusti Allah ku beli kudu bae salat, beli kudu bae puasa, beli kudu bae zakat. Ngaji pun bentuk bagian dari menyembah kepada Allah. Sepanjang perjalanan kita disuguhkan pemandangan yang indah, gunung, sungai, gitu kan. Itulah dunia. Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Ana beli uang sendiri senang perhiasan, Panji. Maka cara Kanjeng Nabi, orang akan merasa nikmat ketika memiliki 3 hal. Punya istri yang enak dipandang, punya tempat tinggal yang enak ditinggali, punya kendaraan yang nyaman dinaiki. Itu kenikmatan dunia. Oh. Yes. 3 hal ini semua orang pasti suka. Itulah perhiasan. Pohon ya perhiasan, kali perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan terbaik perhiasan dunia mar'atun sholihah. Dari semua perhiasan yang ada di dunia ini, yang paling terbaik adalah istri yang solehah. Di zaman yang serba susah, dalam arti bukan susah ekonomi, zaman yang semakin gak karuan, karena bertengkar aja mencil jengkok, talenan tapi ning lawang. Zaman gitu, Pak. Punya istri yang solehah itu sesuatu rezeki yang luar biasa. Istri yang solehah butuh dididik, karena jarang kita punya istri langsung solehah, jarang. Sing mondok kayak 10 tahun be wong wadon durung tentu soleh, durung. Bener. Apa maning sing beli mondok acan misalnya. Sing mondok 10 tahun kadang durung tentu soleh. Kita sebagai suami mentarbiyah, mendidiknya, mendoakannya. Sudahkah doa khusus untuk istri? Ya Allah, doa mata sholat ya. Ampuni. Bakarobana ablana wae kadang bari liwat.
Ada diayati. Terangkat rawana hablana, hadirkan hatinya, ya Allah, ampuni dosa istri saya. Lembutkan hatinya, jadikan wanita yang enak dipandang. Gak bisa kita pengen punya istri soleh sebatas nuntut, gak ada. Di zaman akhir loh, gue lagi zaman para nabi mabokat, yang istri Nabi Nuh beli, istriku kula-kulaan nih. Maka doakan khusus untuk istri yang udah punya anak, untuk anak. Bagian bolak-balik pakai bahasa Jawa gak? Ya Allah, lembutkan hatinya. Ya Allah, pahamkan tentang agama, bukakan akhlaknya, didoakan. Sebagaimana kita pengen punya istri yang soleha, sedikit ya, semoga yang di tenda pada dengarkan juga gitu. Kalaupun masih melek, semoga. Bismillah. Apa kriteria wanita soleha? Surat An-Nisa ayat 34. Dimulai dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini pemimpin untuk istri-istrinya. Qawwamuna, kuat, pemimpin. Sing ngangkat laki dari pemimpin ku siapa coba? Apakah rakyat? Pilihan? Ayo kita memilih Mas Eka dari pemimpin rumah tangga. Enggak. Apakah SK dari kuwu? Enggak. SK Bupati? Enggak. SK Gubernur? Tidak. Yang mengangkat laki-laki jadi pemimpin untuk keluarga dan istrinya Allah. Dahsyat boleh? Dahsyat. Pak Umar dari kuwu diangkat rakyat. Makhluknya Gusti Allah. Tapi Pak udah di kepala rumah tangga, iku sing ngangkat SK-ne Allah dalam Al-Quran. Ar-rijal qawamun 'alan nisa. Maka ketika istri mentaati suami, berbakti pada suami, ibadah. Mulanya gampang. Istri itu surganya gampang. Gampang banget. Gak perlu puasa sunnah banyak-banyak, enggak. Gak usah ngaji Quran sedina sejuz, enggak. Puasa, sholat, zakat, selebihnya nurutin laki. Tapi laki ini aja tidak tahu diri. Jam loro bengi kon tuku durung batang sih priwe. Nok, kudu nurutin laki nok. Tuku kan udah durung batang. Jam loro bengi. Ya paling gantung mah. Gitu. Jadi surganya istri gampang banget. Udah puasa, udah sholat, udah zakat. Apakah umroh? Enggak. Taat suami. Umroh bolak-balik gal tahun garing laki mendilak bae mah. No. Maka hargai, tanamkan pada istri dengan cara yang baik, kasih tahunya. Kalau kita sebagai suami memang belum bisa memberikan nasihat, gak usah banyak-banyak nasihatnya. Kadang risih diwarai baik, sifat manusia kok. Sifat manusia aku risih diwarai baik, bener beli paku. Benar. Maka warai setitik baik, selebihnya doakan.
Ya Allah, doakan. Khusus bolak-balik. Gitu. Maka fasolihatu, kelanjutan dari ayat tadi, setelah memposisikan suami sebagai pemimpin, kenapa dikatakan pemimpin? Bima faddolau loh, atas apa yang diberikan. Kekuatan, cari rezeki, cari duit. Nah sekarang, zaman now, gimana jika ternyata balance, lanang kerja, wadon cari duit juga? Apakah lantas merubah bima faddalau itu tadi? Enggak merubah, tetap SK itu enggak batal. Oh, misal Mas Ian kerja, istri juga kerja, bahkan mungkin cenderung istri lebih besar penghasilan. Apakah langsung berubah an-nisa'u qawwamun 'alal rijal? Apakah langsung berubah istri yang jadi pemimpin? Enggak. Tetap yang jadi pemimpin adalah suami. Apakah lantas jadi uangmu uangku, uangku uangku? Enggak. Awas, kadang kan pemahaman istri itu uangmu uangku, uangku uangku. Enggak. Uang suami uang suami. Uang istri uang. Awas, jangan salah paham. Cuma suami punya kewajiban menafkahi. Perkara suami arep bantu mboke, bantu adine, bantu mamange, bantu adine, orang salah selagi nafkah istrinya dipenuhi. Gak ada hak istri melarang. Jadi bukan menek uangnya menek KB, uangmu uangku. Aku yang kerja ya uangku. Terserah buat aku buat apa, enggak gitu. Jadi ketika suaminya kaya, apakah wajib ngajiakan rabine? Suaminya kaya, tura-tura, apakah suami wajib menghajikan istri? Enggak wajib. Tapi yang wajib itu nafkah. Itu syariat. Yes. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Selanjutnya, dalam hadis Nabi kadang suka memancing. Kayak seperti ketika Nabi bersama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas, maukah kamu saya ajari kalimat yang mengguncang dunia? Itu menarik cara Nabi mengajar. Kita kadang sebagai guru mungkin gak monoton begitu gitu. Seperti Nabi ngomong kepada Umar, Allah ukhbiruka ya Umar, maukah kamu saya kasih tahu bi khairin, dengan sesuatu kebaikan, mayaknizu almar'u, kebaikan yang menjadi simpanan terbaik bagi seorang laki-laki, harta yang paling berharga bagi laki-laki. Nabi ngomong Umar begitu Kak Edi. Umar, pengen beli tepai weru, harta yang paling berharga bagi seorang suami? Mikir Umar. Onta enggak, emas bukan, berlian tidak, lamun sekin kah, Lamborghini tidak, Lambetura apa maning. Tapi apa kata Nabi? Almar'a as-solihah,
Cirine idza nadzarta sarrathu. Ciri wanita soleh yang pertama, ketika kamu memandangnya membuatmu bahagia. Yang membuat bahagia itu dua. Pertama dari fisik, kedua dari akhlak. Dari fisik dulu. Nafkah, modalin suami, modalin istri biar enak dipandang. Di samping buat makan, buat listrik, buat wifi, sisihkan buat skincare. Kabar supaya Kang Edi ki ajan dalam sing bening. Cukup sing bening anane ngumah. Mereknya apa takon Kang Jajing? Obat kurap. Makin kere 188. Bokat kalpa anaknya. Asing biar enak dipandang. Terus kira-kira si putih ajarainnya baik. Ya paling beli gulungnya gede putih. Putih ini gul. Makanya laka sih kayak Ibu Hawa. Ibu Hawaku putihku dari atas sampai bawah. Putih kabeh. Sokong zaman kian. Irang. Irang. Pada mati. Iya si putih. Ibu Hawa enggak. Ibu Hawa dalam sebuah hadis putih semuanya. Bersih gitu ya. Enak dipandang. Itu yang pertama dari segi fisik. Kalau dirasa istri sudah mulai agak besar, melebar, tumbuh ke samping. Waktu dibesarkan orang tua, istri bagus. Dibesarkan suami, besar badannya. Maka jadi maka kalau memang dirasa sudah mulai enggak itu, ya didampingi. Ajak kongkon diet rabine baik. Dietku berat. Istrinya juga ikut. Kadang anak istri kula kan. Jadi istri kula. Jadi makanya jangan pengen ditemenin ya. Aduh, enak bakal mangan dewekan. Ya kono kita makannya akeh. Nah itu dari fisik. Kedua dari akhlak. Ini paling penting. Istri yang solehah, An-Nisa ya, Al-Mar'ah An-Nisa. Kalau Al-Quran menyebutkan Nisa, kadang bermakna istri atau perempuan secara umum. Tergantung konteks. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti kita di dalam fikih, ketika misal suami istri ngobrol di ruang tamu, diskusi, entah kenapa mitos atau fakta, suami istri bakal diskusi ujung-ujungnya debat. kayak kendaraan, mitos atau fakta bakal tas dibasuh rasanya enak dinggo deh. Bakal dibasuh kayak abot mobil gitu. Nah istri pun, suami istri begitu. Mitos atau fakta ketika diskusi itu sih
Anda sesuai tukar tikaran, sesuai tuku karang, tas tukar tikaran, tolit tuku karang. Nah, setelah itu istri ngambek, masuk kamar, suami ngejar, pintu ditutup, gablok. Nah ini udah terhitung nusus, sudah terhitung nusus. Udah dosa besar tuh, udah dosa besar. Mulanya menjadikan istri kita soleha di zaman sekarang tuh tugas kita sebagai suami dan tugas yang berat. Terus tadi menyenangkan untuk dipandang. Yang kedua, wa idza amaroha atau atsu. Ketika diperintah oleh suami taat selagi perintahnya tidak melanggar syariat. Nok nyolong duit orang tua aja pun mah boleh dilanggar. Tapi nok, aduh, Neng, Umi, Bebeb, Ayang, Cinta, gawe kaken teh, udah mangkat. Sepira pegele. Tuh. Ketika diperintahkan oleh suami, dia taat. Wa idza ghabanha hafadzat. Ketika suami ini langka, menjaga kehormatan. Udah 3 aja. Nah, yang ketiga ini, ketika ada masalah, seorang istri enggak sembarangan curhat, apalagi di media sosial. Padu gawe status be, gelendengi laki ne, gugur wanita solehanya. Coba lihat di dalam surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah itu kisah tentang Khawlah binti Sa'labah yang diputuskan oleh suaminya. Pernah dengar Pak tentang zihar? Zihar itu menyamakan istri dengan orang tua. Kakak Nabi bisa ngomong istri yang tak dalang singguri kira kayak boke kita belum aneh. Awas, bengi dikena ditupaki. Waktu salah itu. Itu zihar. Nah, Khawlah binti Sa'labah oleh suaminya itu dizihar. Apa kata suaminya? Mau kita ayah anak aja ya. Saking lakinya kita kesel nih Khawlah sampai harus dianggap istri, dianggap anak baik. Khawlah orang cerita nih Nabi. Cuma takon Kanjeng Nabi. Hukumnya priwen kita dihar. Sebatas itu beli cerita lakinya galak, beli cerita lakinya kasar, beli. Alamma asku basin bilang apa yang asku saya komplain, saya curhat. Makanya Al-Mujadalah kan artinya surat curhat. Al-Mujadalah curhat. Kalau dibaca Mujadilah, wanita yang curhat. Karena orang tahu kalau curhat dengan Nabi, belum tentu Nabi bisa merubah hati suaminya. Ya kan? Ada nggak manusia bisa merubah hati orang? Sepira dinasehati, sepira di apa namanya? Diomongi hati manusia, kalau Allah belum saatnya merubah, tidak akan berubah.
Makanya kalau curhatnya nih Gusti Allah, ya Allah laki kita mengkenen, langsung turun jawaban satu halaman surat Al-Mujadilah. Allah jawab tuh bahwa Bihar harus kena kifarat, harus puasa 5 puasa, harus sekian. Jawaban dari Allah gara-gara Allah curhat. Maka jika kita ada masalah dengan pasangan, curhatnya sama Allah. Gak usah melebar kemana-mana, sampai cecak gua aja sampai beruh, kecuali sudah KDRT. Nah, ini beda. Kalau udah KDRT, lapor, karena itu sudah pidana. Aja kalau film Korea di KDRT menang sampai mati. Kalau udah KDRT nggak bisa. Baik, maka itu harta yang paling berharga. Nah, untuk materi ini saya tuliskan sekian. Kita masuk kepada fikih. Intinya apa? Poin dari materi yang hanya setengah jam ini, doakan keluarga kita, khususnya istri kita dan turunan kita, agar dilembutkan hatinya, dijadikan pasangan yang soleha, dijadikan pasangan yang taat pada suami. Jangan mengandalkan nasihat kita. Poinnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dicur maning bayi deh.